Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan mempresentasikan tugas besar geometri Euclid non-Euclid dengan judul pengenalan ras berdasarkan mata, bibir, dan dagu menggunakan Euclid Distance. Tugas besar ini disusun oleh kelompok kami yang merupakan mahasiswi program studi matematika Institut Teknologi Sumatera yang terdiri dari Suci Ayu Pangestuti, Desi Wulandari, Elia Putri, Putri Kasih Maisari BR Simarmata, Nur Aini Balkis Nugroho, dan Ajeng Kusuma Dewi. Video ini dibuat sebagai salah satu bentuk penerapan konsep jarak dengan menganalisis ciri-ciri wajah yang dibuat di bawah bimbingan dosen pengampu Bapak Gusrian Putra SSI MSI. Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai tugas besar kami. Tugas besar ini dilatar belakangi oleh wajah manusia yang menyimpan banyak informasi penting, termasuk identitas dan ras. Di Indonesia terdapat 3 ras seperti Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid yang dapat dibedakan melalui ciri wajah, antara lain mata, bibir, dan dagu. Perbedaan fitur inilah yang dapat dimanfaatkan dalam proses identifikasi ras. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa bagian wajah tertentu dapat dijadikan dasar klasifikasi ras melalui pengolahan citra. Dalam studi ini, kami menggunakan metode Euclid Distance untuk mengenali ras dengan mengukur kemiripan wajah secara sederhana. Adapun tujuan dari diskusi kami yaitu yang pertama, dapat mengenali ras manusia berdasarkan bagian wajah, yaitu bagian mata, mulut, dan dagu, melalui analisis geometri. Yang kedua, dapat menerapkan metode Euclid Distance, 2 dimensi dalam proses pengenalan atau pembeda jenis ras manusia berdasarkan fitur wajah. Tujuan yang ketiga yaitu dapat mengetahui apakah metode Euclidean Distance mampu membedakan ras hanya melalui beberapa fitur wajah. Kemudian rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mengenali ras manusia berdasarkan bagian wajah seperti mata, mulut, dan dagu dari citra 2 dimensi. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Euclid Distance untuk mengetahui atau membedakan jenis ras manusia. Yang ketiga, apakah Euclidean Distance mampu membedakan ras manusia hanya berdasarkan beberapa fitur wajah tersebut. Kemudian tinjauan pustaka. Euclidean Distance adalah perhitungan untuk mengukur jarak 2 titik yang mempelajari hubungan antara sudut dan jarak. Dalam bahasa matematika, Euclidean Distance seperti perhitungan Pythagoras yang digunakan untuk mengukur 2 titik dalam 1 dimensi. Dengan persamaan yaitu D sama dengan akar X1 min X2 dikuadratkan plus Y1 min Y2 dikuadratkan. Dengan keterangan D yaitu jarak X1 sama dengan koordinat latitude 1, X2 koordinat latitude 2, Y1 koordinat longitude 1, dan Y2 koordinat longitude 2. Dengan rumus Euclidean yaitu D sama dengan akar H sampel min H uji dikuadratkan plus V sampel min V uji dikuadratkan dengan rata-rata jarak yaitu D mata plus D bibir plus D dagu dibagi 3. Untuk hasil dan pembahasan, di sini kami menggunakan 3 ras, yaitu ras Mongoloid, Negroid, dan Kaukasoid. Untuk fitur wajah yang kami gunakan yaitu ada 3, yaitu mata, mulut, dan dagu. Untuk pengukurannya, kami menggunakan aplikasi Desmos dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal. Tetapi bisa juga menggunakan pengukuran secara manual dengan mencetak terlebih dahulu foto tersebut, lalu mengukurnya dengan penggaris pada 3 fitur yang kami gunakan, yaitu mata, mulut, dan dagu. Setelah mendapatkan pengukuran pada ras yang sudah diketahui, selanjutnya kami ingin mencari ras pada seseorang yang belum diketahui dengan melakukan pengukuran yang sama pada sebelumnya, yaitu dengan menggunakan fitur wajah, yaitu mata, mulut, dan dagu dengan menggunakan garis vertikal dan horizontal. Untuk rumus yang digunakan yaitu rumus Euclid dan rata-rata jarak yang terlihat pada layar. Pada H sampel merupakan pengukuran pada ras yang belum diketahui, sedangkan untuk H uji adalah pengukuran pada ras yang sudah diketahui. Selanjutnya adalah memasuki bagian hasil dan pembahasan, di mana di sini kita akan melakukan perhitungan Euclidean Distance untuk wajah sampel
dan juga wajah dari ras yang telah kita tentukan. Dimana yang pertama adalah sampel terhadap ras mongoloid. Untuk penggunaan rumus, kita masih menggunakan rumus yang seperti di slide sebelumnya. Di sini untuk X1 dan Y1 menggunakan data sampel, dan X2 dan Y2 ini menggunakan ras mongoloid. Seperti yang ada dalam slide, untuk bagian mata, kita sudah menghitung diameter per bagian, dan kita juga sudah memasukkan ke dalam perhitungan rumus yang telah kita gunakan. Itu didapati mata adalah 0,2. Bibir atau ketebalan bibir didapati 0,6083, dan untuk dagu didapati 1,0198. Dimana dari ketiga ini akan kita rata-ratakan dan dibagi dengan berapa banyak jumlah ataupun sampel yang kita gunakan, yaitu bagian mata, ketebalan bibir, dan juga dagu. Jadi dari ketiga hasil ini akan kita bagi dengan 3 untuk mendapati berapa rata-rata dari pengaruh antara sampel terhadap ras mongoloid. Di sini rumus rata-rata adalah bagian mata ditambah dengan ketebalan bibir dan juga ditambah dengan dagu, dibagi dengan 3. Di sini didapati hasil 0,6094. Dan dapat disimpulkan bahwasanya data sampel ataupun wajah sampel yang kita gunakan terhadap ras mongoloid didapati rata-rata antara 3 titik yang kita gunakan ataupun 3 fokus yang kita gunakan adalah 0,6094. Ini merupakan angka yang cukup kecil, tapi kita juga belum tahu nanti di ras-ras selanjutnya, di 2 ras yang selanjutnya, itu apakah dapat angka yang lebih kecil ataupun dapat angka yang lebih besar. Selanjutnya yaitu sampel terhadap ras negroid. Di sini sudah kita dapati bahwasanya sudah ada data wajah sampel dan juga wajah dari ras negroid sendiri. Untuk bagian mata didapati 0,5, ketebalan bibir adalah 0,2, dan dagu 2,5318. Dan kita rata-ratakan menggunakan rumus sama seperti yang sebelumnya, didapati 1,0773. Nah, ini menunjukkan angka yang lebih besar dari pada ras yang sebelumnya. Untuk ras yang selanjutnya akan kita lihat. Lalu kita lanjut menghitung hasil dan pembahasan sampel terhadap ras kaukosoid. Nah, kita menghitung menggunakan rumus D sama dengan pangkat dari X1 kurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Kita menghitung lebar mata, di mana itu ada di tabelnya sendiri, sudah kami ukur menggunakan penggaris secara manual. Kita hitung mata, akar dari 2,3 dikurang 2,2 dipangkat 2 ditambah 0,9 dikurang 0,7 lalu dipangkat 2, hasilnya itu 0,223. Lalu kita menghitung bibir, yaitu akar dari 4,5 dikurang 3,3 dipangkat 2 ditambah 1,8 dikurang 0,8 dipangkat 2, hasilnya itu 1,562. Lalu kita menghitung dagu dengan akar dari 7 kurang 9,5 dipangkat 2 ditambah 2,3 dikurang 3,5 dipangkat 2, hasilnya 2,773. Lalu kemudian kita menghitung rata-rata jarak dengan menggunakan rumus D mata ditambah D bibir ditambah D dagu lalu dibagi 3. Hasilnya itu 0,223 ditambah 1,562 ditambah 2,773, hasilnya 1,5. Kesimpulan. Pertama, kita melakukan pengukuran pada 3 fitur wajah, yaitu diameter dagu, diameter bibir, dan diameter mata. Dari pengukuran itu diperoleh nilai koordinat yang kemudian kita bandingkan dengan data referensi dari 3 kelompok ras, mongoloid, kaukosoid, dan negroid. Selanjutnya, setiap fitur dihitung jaraknya menggunakan metode Euclidean distance. Hasil jarak dari ketiga fitur tersebut lalu dirata-ratakan untuk melihat ras mana yang paling mirip dengan objek yang dianalisis. Dari perhitungan tersebut, jarak paling kecil mengarah pada ras mongoloid, sehingga dapat disimpulkan
bahwa ciri wajah objek paling mendekati pada kelompok ras tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Euclidean distance cukup efektif dalam membedakan ras hanya dengan menggunakan beberapa fitur wajah sederhana seperti mata, bibir, dan dagu. Adapun saran yang pertama, sebaiknya data wajah yang diuji dan sampel ras yang digunakan lebih banyak supaya hasil ujinya lebih seragam. Yang kedua, bisa ditambah bagian wajah lain seperti hidung dan bentuk wajah biar pengenalannya lebih lengkap. Yang ketiga, metode Euclid distance bisa dikombinasikan dengan metode lain seperti KNN supaya hasilnya lebih baik. Yang keempat, coba uji juga dengan foto dari berbagai sudut untuk lihat apakah hasilnya tetap sama atau tidak. Yang kelima, kedepannya bisa dibuat program atau aplikasi sederhana biar sistem ini bisa langsung dicoba. Lalu berikutnya ada daftar pusaka, bisa kita lihat ada beberapa referensi yang sudah kami buat, yang sudah terlampir. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih.